Siang, Bu Dian. Apa kabar? Bengong aja nih, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Budi. Alhamdulillah nih, saya baik-baik aja. Gimana nih Bu Budi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau baik-baik saja sebagai teman merasa senang dan merasa bahagia kalau temannya juga dalam keadaan sehat. Bu Dian, kira-kira Ya, hari ini ada waktu atau enggak ya? Saya mau sedikit sharing dan ngobrol-ngobrol. oh, kebetulan Bu Budi, aku lagi nggak ngapa-ngapain nih, punya waktu luang. Gimana? Ada yang mau didiskusikan Bu Budi ya? Ada masalah apa gimana nih? Ya, sebenarnya saya ingin ya sedikit sharing dan mencari solusi pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu Dian. Oh, Mungkin alah. nanti dengan bercerita, dengan ngobrol dengan Bu Dian, nanti saya mendapatkan masukan dari Bu Dian tentunya. Oh iya. Ih, kenapa nih Bu masalahnya kayaknya serius banget ini ya? Coba Bu Budi gimana? Coba ceritakan. Apa yang Ibu rasakan? Masalahnya apa? Mungkin saya bisa bantu atau kita sama-sama cari solusi gitu Bu Budi. Baik, Bu. Jadi gini, saya itu memiliki seorang murid bernama Alia. Mm-mm, Menurut guru kelas yang mengajar di kelas sebelumnya itu, mm, Alia ini memiliki kemampuan akademik yang kurang. mm-mm. Namun setelah saya identifikasi sebenarnya, Alia ini sebenarnya siswa yang pinter, Bu. Hmm, Namun memang memiliki kemampuan motoriknya yang sangat lamban. Nah, hmm. kira-kira bagaimana ya Bu metode pembelajaran yang ideal yang harus saya lakukan terhadap Alia ini, Bu Dian? Mungkin Bu Oh, Dian ada masukan lah buat saya gitu. oh, jadi masalahnya sekarang ini Bu Budi punya murid namanya Alia, gitu ya Bu Budi ya. Ya, Lalu benar. dia punya kekurangan ya, kita bisa katakan kekurangan gitu ya Bu Budi ya. Nah, Iya, bingung metode pembelajaran yang ideal untuk Alia itu bagaimana gitu ya Bu Budi ya. iya benar sekali, Bu. Oke, jadi sebenarnya Alia itu situasi atau dia belajar di kelasnya itu gimana ya Bu Budi? Lalu Alia ini memiliki potensi apa gitu kalau dalam pembelajaran itu Bu Budi? Bisa diceritakan nggak Bu Budi? Jadi Alia ini kan siswanya itu pendiam ya, Bu. Namun Mm-mm. saat di kelas selalu berusaha ya tetap kolaboratif dengan teman-temannya. Nah, Alia memiliki kekurangan dalam hal kemampuan motorik, Bu, dan penglihatan gitu. Hmm. Nah, sehingga jika saya menjelaskan materi dan menulis di papan tulis ini, ia tidak dapat fokus dengan tulisan yang saya tulis di papan tulis dan lalu jika Hmm. mengerjakan tugas matematika itu kan membutuhkan kemampuan motorik ya, contohnya menggambar lingkaran Oke, seperti oke. itu. Namun saat pembelajaran lainnya seperti tematik dan menjawab pertanyaan tentang suatu teks bacaan ini, Alia mampu memahami dan menjawab pertanyaan tersebut, kemudian. Hmm, ya. Nah, di saat jam istirahat pun setelah makan bekalnya Alia selalu membaca buku. Hmm, Bacaan yang tersedia di pojok kaca itu hmm, kalau saya lihat
sangat tekun Bu, dalam Oh, membaca dan memanfaatkan pojok baca yang ada di pojokan kelas, seperti itu Bu. oh jadi motoriknya yang kurang ya Bu Budi ya. Dalam pemahaman Nah, Alia sudah pemahaman materi memang sudah bisa ya Bu Budi kalau Alia itu ya. Hanya iya, motoriknya yang memang kurang ya. Nah, mhm, dalam situasi seperti ini, pasti kan Bu Budi ini punya harapan ya untuk, pembelajaran Alia di kelas, entah itu yang, pemahaman materi atau motoriknya. Kira-kira, situasi ideal yang Ibu Budi harapkan terhadap pembelajaran Alia di kelas itu, seperti apa Bu Budi? iya Bu Dian. Jadi saya itu menginginkan situasi ideal itu, yang saya harapkan Alia itu dapat menyerap semua materi, materi yang saya sampaikan dengan baik dan lebih aktif di kelas untuk, menyampaikan, pendapatnya Budian. Jadi nggak Mmm, hanya di apa, situasi waktu membaca aja gitu, tapi, mmm. menyerap semua materi yang saya sampaikan gitu Budian. Jadi lebih diharapkan Alia tuh lebih aktif lagi ya Bu Budi ya, tidak hanya dia di pojok Betul, membaca buku, tidak hanya mungkin iya, nggak hanya dia asik sendiri dengan pemahaman dia sendiri ya Bu Budi ya, tapi ikut berperan aktif betul, di dalam kelas. Nah kalau iya. begitu apa yang diharapkan Bu Budi tersebut tentang pembelajaran Alia, eh, Bu Budi punya nggak rencana untuk mencapai situasi ideal tersebut terhadap pembelajaran Alia di kelas, Bu Budi? Ada rencana nggak ke depannya tuh supaya Alia lebih aktif lagi, supaya Alia tuh tidak asik sendiri dengan pemahaman dia sendiri tentang pembelajarannya gitu, tapi lebih komunikatif lagi mungkin ya Bu Budi. Ada nggak Bu Budi rencana-rencana yang akan Bu Budi buat gitu Bu Budi? Iya Bu, saya punya rencana sih Bu. Yang pertama Gimana yang nih Bu akan Budi nih? saya rencanakan itu yang pertama adalah mengundang orang tua Alia. Nah, nah nanti akan saya jelaskan terkait masalah atau kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Alia di kelas. Hmm, Nah, kemudian yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengidentifikasi kesiapan belajar. hmm, Misalnya, kemampuan Alia baik dalam hal memahami suatu materi atau teks bacaan sehingga dapat diberikan sedikit tantangan. Nah, hmm, hmm, tetapi di lain waktu dengan keterbatasan motoriknya diberikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, terutama jika diperlukan hmm, kemampuan motoriknya seperti menggambar. hmm, Nah, hmm. kemudian menanyakan lagi Bu, Ya, minat gimana belajar Bu Budi? Alia dan Hmm, mengaitkan pembelajaran yang akan dilakukan sesuai dengan minatnya dan mengembangkan gaya belajar Alia yang cenderung auditori ya Bu, iya iya lebih auditori auditori ya. dibandingkan kinestetik dan Hmm, visual. iya iya benar. Seperti ya tadi memintanya membaca dengan keras. Hmm, Nah, ada lagi nanti lebih aktif lagi jika kita sedang melakukan diskusi kelompok, dia harus berani berpendapat, berpendapat ya. Hmm, berpendapat saat diskusi tersebut, Bu. hmm, hmm. Begitu. Wah, idenya udah cemerlang banget nih Bu Budi ini udah oke ya. Saya rasa udah Iya. oke banget ini Bu Budi. Nah, selanjutnya apa sih yang udah Ibu Budi lakukan nih terhadap rencana yang sudah Ibu Budi buat tadi? Berarti Bu Budi sudah belum apa yang sudah direncanakan itu sudah ada yang dilakukan belum Bu Budi? Sejauh ini Budian, saya Hmm, sudah bersurat. Bersurat artinya mengundang orang tua dan hmm, saya sudah mengakomodir kebutuhan belajar Alia di kelas itu apa gitu. Artinya hmm, apa yang yang akan dibutuhkan Alia di kelas itu apa sudah mulai
saya jelaskan kepada orang tua Alia ini, Iya, Budian, begitu. iya, iya, Budi. Jadi Ibu udah coba melakukan rencana yang Ibu sampaikan tadi ya tentunya ya. Terus Ya. apalagi ya yang perlu Ibu tambahkan untuk lebih memaksimalkan potensi atau bakat Alia nih Bu Budi? Dan prioritas prioritas yang saat ini harus dilakukan terhadap Alia tuh apa ya Bu Budi? Yang menjadi prioritas yang akan kita lakukan terhadap Alia? Rencana saya, Budian, untuk lebih lanjut Mm-mm. setelah berdiskusi dengan orang tua Alia, Hmm, untuk lebih memastikan potensi maupun kendala yang dihadapi Alia itu sendiri, mm-mm, yaitu agar orang tuanya itu menyarankan ya, kita menyarankan untuk memeriksakan kesehatannya secara mm-mm, psikologis Alia dengan psikolog. Nah, hmm, sehingga penanganan saya di kelas lebih maksimal gitu. ya, ya. Prioritas yang akan saya lakukan saat ini yaitu membimbing Mm-mm, membimbing Alia sesuai dengan kebutuhan belajarnya. mm-mm, mm-mm. Misalnya memindahkan posisi tempat duduk ya, tempat duduk Alia agar lebih jelas mungkin Alianya prioritasnya di depan Iya, gitu iya, benar-benar ya. banget itu Bu Budi itu. Menjelaskan menggunakan papan tulis dan memotivasi Alia mengembangkan literasinya. Jadi Hmm, jangan bosan-bosan kita untuk selalu mengingatkan Alia ini untuk senantiasa mengikuti apa yang kita sarankan seperti nah, ya itu, benar Bu. banget itu Bu Budi. Terus kapan nih Bu Budi akan lebih mematangkan dan mengeksekusi rencana-rencana tadi Bu Budi? Ya, semoga saja sih minggu ini Budian Iya, iya benar. dapat Cepat lebih berjalan baik ya Bu Budi ya. berjalan sesuai rencana yang sudah saya rencanakan Budian gitu. Mm-mm. Semakin cepat kan semakin Semakin baik baik. gitu. Iya, benar-benar banget. Eh, luar biasa benar tadi rencananya Bu Budi. Sekarang menurut Bu Budi, ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Budi akan lakukan terhadap Alia ini apa Bu Budi? Eh, menurut saya Budian, Mhm, jika Alia mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, tanpa mhm, hambatan, dan mengetahui potensi yang dimiliki dengan maksimal, serta dapat mengembangkan potensinya tersebut, Bu. Jadi, kalau kita sudah bisa melihat Alia ini mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu yang ingin kita sudah capai terlihat seperti ya, itu. iya benar-benar. Iya. Terus gimana nih Bu Budi bisa memastikan rencana aksi tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan Bu Budi? Ya, saya akan mencoba berdiskusi ya, mencoba Mhm, berdiskusi dengan rekan sejawat, mmm, khususnya ya guru yang pernah mengajar Alia ini di kelas mhm, sebelumnya, misalnya dan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua Alia secara rutin. Jadi mhm, apa yang sudah kita lakukan di sekolah, nah kita akan mhm, laporkan ke orang tua siswa dan begitu juga orang mhm, tua siswa memberikan umpan balik ke kita bagaimana perkembangan yang ada di rumah. Jadi kita oke. mensinkronkan begitu dia. Oh iya Kira-kira iya benar. seperti itu. Oke, bener banget ya. Berarti siapa sih Bu Budi yang dimintai dukungan nantinya untuk aksi ini, rencana yang sudah Ibu buat ini agar berjalan dengan baik? Tentunya yang sangat penting itu adalah dukungan yang pertama Oke. adalah orang Ya tua. benar tadi udah ya Pak ya Yang Bu ya. yang Ya. kedua, kepala sekolah, rekan sejawat, serta Alia sebagai siswa yang mengikuti proses pembelajaran sehari-hari tentunya Oke. Budian Jadi Bu Budi, gitu. dari kita udah ngobrol nih Bu Budi, kesimpulannya Heeh. apa nih Bu Budi dari percakapan kita? Eh, Dapat saya simpulkan ya Bu, bahwa Mm-mm. rencana aksi yang akan saya lakukan sudah cukup baik untuk Mm-mm. memahami dan menggali potensi Alia.
Nah, serta Oke. untuk menguatkan diperlukan juga bantuan dari tenaga ahli yang seperti tadi Oke, saya bagus. bilang, Oke. psikolog. Oke, terus apa nih yang pandangan Ibu dari pembicaraan kita tadi, Bu Budi? Singkat aja, Bu Budi. Iya Bu, dari percakapan yang kita lakukan tadi, jadi saya yakin akan rencana yang akan saya lakukan dan Hmm, dapat saya garis bawahi yaitu guru perlu memahami kebutuhan belajar siswa. Pentingnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu. oke, Tentunya di kelas ya Bu, serta jika oke, memungkinkan mendatangi para ahli yang membantu untuk memberikan penguatan. oke. Bagus banget tadi. Mudah-mudahan terrealisasi ya Bu Budi atas apa yang sudah direncanakan. Lebih bisa Alia lebih meningkat lagi dengan prestasi akademiknya. Gitu ya Bu Budi ya. Iya, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Budian atas Sama-sama. waktunya mendengarkan masalah yang saya hadapi. Oke, Sekarang saya lebih semangat dan ya tentunya termotivasi oke, untuk melakukan sama-sama. pembelajaran yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tentunya kalau Oke, sudah mendapatkan penguatan dari teman sejawat, orang tua dan pimpinan itu akan merasa lebih oke. semangat lagi. Sekali Sama-sama lagi Bu terima Budi. kasih ya Bu Sama-sama Dian. Bu Budi. Salam sehat dan bahagia. Terima Terima kasih. kasih. Silakan Wassalamualaikum warahmatullahi dilanjut Bu wabarakatuh. Dian Oke, untuk terima kasih. aktivitasnya. Selamat Selamat siang. siang, Bu Budi.